Indonesia Academy. Kali ini saya ingin membahas buku yang cukup menarik, yaitu buku Bapak Agung Laksamana mengenai manajemen public relation. Saya akan membuka materi yang berkaitan dengan networking. Tentunya saat ini kesuksesan tidak terlepas dari networking atau hubungan baik dengan orang lain. Di sini Bapak Agung Laksamana membahas tentang network adalah reason for success in PR. Baik, beliau menceritakan mengenai video klip CEO Starbucks yang bercerita tentang 3 hal, yaitu 1, make sure you surround yourself with people who share your same values. Pastikan Anda dikelilingi orang-orang yang berbagi nilai yang sama dengan Anda. Yang kedua, hire people better than you. Rekrut orang-orang yang lebih baik daripada Anda. Yang ketiga, success is best achieved when it is shared. Pencapaian terbaik dari kesuksesan adalah saat itu dibagikan. Dalam buku ini, aspek pertama di sini penting dan merupakan esensi dari jejaring itu sendiri. Sebagai public relation, Anda perlu berjejaring dengan orang yang memiliki visi dan nilai yang sama. Jika ingin sukses membangun jaringan dalam dunia public relation, berikut pengalaman yang Bapak Agung sampaikan. Yang pertama adalah first and foremost, you have to like people. Hal pertama dan yang terpenting dalam membangun jejaring atau networking adalah Anda harus menyukai atau bergaul dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial, jika tidak menyukai orang lain, kita tidak dapat menampilkan aura positif dari diri sendiri. Dan beliau menyampaikan dia tidak mengada-ngada mengenai hubungan dengan orang lain. Bisa dipastikan bahwa jika kita tidak menyukai seseorang, orang itu bisa merasakannya secara langsung dari pertemuan pertama sampai berpisah. Dan jika merasa kita tidak menyukainya, orang itu tidak akan memberikan kepercayaan kepada kita. Ini membawa ke poin selanjutnya. Yang kedua, Pak Agung menceritakan bahwa be a trusted advisor. Jadilah penasihat yang terpercaya. Sebelum mengikuti program pelatihan secara intensif, beliau menyampaikan bahwa pada saat bersamaan dia menggali dengan mengajukan pertanyaan tentang mereka, bukan tentang apa yang bisa dilakukan untuk mereka. Setelah beberapa lama, beliau menyampaikan bahwa praktek ini mereka merasa berdiskusi dengan Pak Agung sehingga dapat membantu untuk memecahkan masalah. Jika ingin sukses membangun jaringan dalam dunia public relation, pengalaman beliau sampaikan 1, first and foremost, you have to like people. Yang kedua, be trusted advisor. Yang ketiga, don't choose your network. Jadi kita nggak boleh pilih-pilih jaringan yang akan kita kerjakan. Yang keempat, do it outside of the meeting room. Good point saya kira. Jadi membangun networking atau relationship, do it outside of the meeting room. Yang kelima, be a connector. Do not try to keep your network to yourself. Ada pepatah yang berbunyi, hasilkan uang atau biarkan uang bekerja untuk Anda. Ini aturan yang juga berlaku bila Anda ingin memperluas jaringan. Jadilah konektor, perkenalkan orang kepada orang. The return of investment always doubles if not more. Bagus banget ya. Yang keenam, invest in time appropriately. Nah, di dunia waktu adalah uang, beliau menyampaikan, kita semua mempunyai kebiasaan menghitung berapa lama sebuah rapat menghabiskan waktu, lalu berapa banyak uang yang seharusnya didapat dari rapat tersebut. Nah, di sini semakin kita mencoba, semakin dilihat sebagai orang yang memaksa, meskipun memang ada penawaran yang bagus dan kenyataan bahwa klien benar-benar membutuhkan layanan. Yang ketujuh,
don't afraid to share, sehingga akhirnya apabila kita sering sharing kepada orang lain, itu sebagai catatan bahwa itu sebagai nilai lebih untuk bisa lebih maju untuk mendapatkan networking. Yang kedelapan, give help even when we know there is no money in it. Percayalah, ini merupakan bentuk investasi terbaik. Hal terbaik yang kita berikan kepada orang lain akan kembali pula kepada diri kita. Tidak semuanya tentang uang. Beliau menyampaikan kalau dia memiliki banyak klien yang menjadi teman baik hingga saat ini, dan lebih dari 1 atau 2 kali tim beliau justru mendapatkan proyek yang sebelumnya tidak direncanakan dari mereka. Oke, saya ingin merangkum dari mengenai networking dalam tips networking dalam PR management. 1, proaktif hadiri acara networking atau seminar kehumasan. Perkenalkan diri Anda kepada orang-orang di acara tersebut, berikan good impression. Yang kedua, aktif berorganisasi, bergabunglah dengan organisasi humas. Yang ketiga, kenalkan diri Anda, selalu bersikap ramah, dan berbicara dengan orang sebanyak mungkin. Ingat nama dan industrinya. Yang keempat, siapkan kartu nama, dan jika belum punya, Anda bisa cetak sendiri. Yang kelima, gunakan media sosial. Buat akun LinkedIn dan terhubung dengan PR profesional lainnya. Demikian tadi tips networking dari buku Public Relations in the Age of Disruption, bukunya Bapak Agung Laksamana. Mudah-mudahan yang kita bahas pada kali ini bermanfaat untuk Anda semua. Sampai jumpa.